Mas Bambang, ini gimana cara? Ini kan kita bicara sama-sama setuju nih. Ini bentuk variasi-variasi, variabel-variabel, varian-varian politik mercusuar. Gimana sih bisa melihat dan memandang politik mercusuar jangka pendek, politik mercusuar jangka panjang antara kebutuhan dan juga gengsi, antara martabat bangsa dengan menghambur-hamburkan uang misalnya gitu. Nah, gimana kita meletakkan sebenarnya dalam konteks politik kita kayak gini? Silakan. Iya, tergantung. Sebetulnya kita mengatakan negara kita itu negara demokratis yang rakyatnya berdaulat atau negara otokratis atau diantara keduanya gitu. Yang penting itu suara rakyat atau pentingan mana suara rakyat sama suara presiden misalnya. Pentingan mana atau suara rakyat sama pemerintah misalnya. Rakyat juga rakyat yang mana gitu. Nah, kita ini memang agak sulit karena pemilu kemarin kan agak imbang-imbang ya. Jadi kira-kira sebagian rakyat antara yang setuju dan gak setuju kira-kira beda dikit lah. Nah, ini susah karena gini, ini ibarat kalau dalam kartun itu sesuatu proyek itu mercusuar atau bukan atau kebanggaan itu seperti ada dua orang di tengahnya ada angka 6. Dari sebelah sini lihatnya 9, dari sebelah sini lihatnya 6. Coba kalau kita tukar posisinya, pasti sama. Jadi seandainya Formula E itu proyeknya Jokowi dan kemudian si Mandalika itu proyeknya Anies, pasti sama. Yang pendukung Jokowi sekarang akan bilang itu proyek mercusuar itu Mandalika. Nah, yang pendukungnya Anies akan bilang oh itu Formula itu nggak benar gitu. Ya karena ini kan lihatnya dari kacamata politik. Kalau saya sih ya terus terang dua-duanya menurut saya kalau menurut saya sih tergantung prioritas kita itu apa gitu ya. Kita lebih baik terkenal di luar negeri tapi rakyatnya banyak yang miskin atau kita mau udahlah nggak peduli lah orang luar negeri mau ngomong apa yang penting rakyat kita makin kaya. Saya kasih contoh. Kemarin kan menurut Menkeu untuk supaya jalan ini proyek kebanggaan Pak Presiden ini dan banggaan kita semua barangkali ya udah dari APBN keluar 2,8 T kata Menkeu kan. Keponakan saya yang dokter paru-paru nangis dia dengarnya. Dia bilang kemarin Kemenkes minta duit 9,5 T untuk membenahi TBC karena di Indonesia itu 1 tahun yang meninggal akibat TB itu hampir 100.000. Jadi kalau sekarang pandemi 2 tahun. Lebih banyak yang mati karena TBC. Terus dikasihnya berapa? 2,8 triliun. Dia bilang coba duit itu dikasih ke kita. Mungkin saya bisa nyelamatin 50.000 orang gak mati tahun ini. Nah apakah harga 50.000 orang gak jadi mati itu sama dengan kebanggaan kita terhadap bisa menyelaraskan Mandalika atau Formula E, yaitu kita kembalikan pada kita semua gitu loh. Ya, apakah saya kasih contoh lagi kan, saya kasih jawab Budi. Ini sejak tahun lalu harga gas naik. Akibat harga gas naik, harga pupuk naik. Kalau kita tanya, kalau kita orang yang suka beli pupuk, kita kan tahu dibandingin tahun lalu harga pupuk tuh udah naik 170%, bukan 2 kali lagi, hampir 3 kali lipat. Kalau Anda jadi petani, itu kan pupuk kosnya gede. Tapi apa yang dilakukan pada anggaran tahun ini untuk pupuk bersubsidi bagi petani miskin? Dipotong 13%, ya nilainya kira-kira sama dengan nilai yang dipakai untuk menyelenggarakan Mandalika. Nah ini subsidi untuk petani miskin. Jadi kan pilihannya tinggal gini, kita lebih bangga di seluruh dunia dapat dilihat nih kita berhasil menyelenggarakan Mandalika. Kalau soal petani miskin nggak dapat subsidi cukup baik ya, toh mereka nggak protes, nggak kedengeran lah paling nggak protesnya kalau di luar negeri. Jadi nggak apa-apa. Itu kan pilihan kita. Jadi kita mau milih yang mana? Kebanggaan. Dulu kan kita bilang. Sekarang kita lihat Monas, kan anak-anak bangga. Tapi ketika Bung Karno membangun Monas, rakyat yang di Jakarta aja yang kelaparan banyak. Apakah uang yang dipakai membangun Monas itu worth it, bangga? Apakah memang filosofi bangsa kita
biar miskin asal kelihatan keren. Atau kita ingin sejahtera, nggak usah lah orang lain nganggap apa, kita nggak peduli. Yang penting kita sejahtera. Itu kan pilihan budaya kita. Ya, jadi saya sih kembalikan apakah itu mercusuar atau itu satu proyek yang memang membanggakan kita atau itu proyek yang menurut kita sia-sia dan membuang-buang. Itu kembali kepada kita. Angka-angkanya saya bisa kasih angka, angkanya 2,8 T. Tapi pemahamannya oleh beliau beda. Putin nganggap, wah gengsi gua Ukraina gua taklukin. 15.000 tentara gua mati, gua hilangkan dulu disanksi, worth it. Ya apa? Dulu Bung Karno juga gitu. Gua lawan, gua keluar dari PBB. Ya kan? Dengan segala kosnya. Bahkan, tapi bahwa di Jakarta masih banyak orang kelaparan, ya. Itu. Ya itu. Ini kan sekarang perdebatan kita di Ukraina juga gitu. Ada yang bilang si Zelensky itu goblok. Kalau dia nyerah aja kan nggak dihancurin tuh kotanya gitu kan. Tapi ada yang bilang loh, kalau gitu dulu yang membela Surabaya, bonek-bonek itu di ultimatum Inggris ngelawan dibom, goblok juga dong. Kalau gitu ketika pendiri bangsa kita bilang kita mau merdeka, goblok juga kan kita jadi perang, jadi banyak korban. Nah, ini kan akhirnya values kita. Buat saya kembalikan pada Anda semua. Buat kita semua, mana yang lebih membanggakan? Dilihat di luar negeri punya, atau kita bantu petani miskin kita yang kesulitan sekarang harga pupuk naik. Atau kita bantu orang-orang TBC supaya jangan 100.000 lah yang mati tiap tahun. 50.000 aja lah gitu, atau 20.000. It's up to us. That's politik itu. Saya kira itu aja dulu Mas. Ya, makasih BHM. Tapi dalam politik demokrasi elektoral sekarang ini menjadi sangat necessity nggak sih Mas Bambang? Politik mercusuar harus punya legacy monumen-monumen yang kemudian bisa dikonversi nanti secara elektoral buat dia, buat partai atau mungkin buat keturunan-keturunannya gitu misalnya. Ya saya sih sebetulnya tadinya berharap ya DPR dan juga media sebagai orang yang mengawasi pemerintah. Harusnya ketika bilang, ini saya perlu sekian triliun, nanya lah, apa nggak mendingan ini dipakai buat yang ini aja, kan kasihan rakyat kecil. Apa nggak mendingan gitu, supaya ada perdebatan di antara kita. Perdebatannya tuh bukan karena pendukung Anies atau pendukung Jokowi, tapi apa uang publik ini dipakai memang untuk kebaikan kita bersama, atau hanya kebaikan segelintir orang. Dan ini makin rawan karena di dalam super cycle sekarang harga komoditas tinggi. Kita akan melahirkan orang-orang yang sangat super kaya. Yaitu pemilik batu bara, pemilik tambang nikel, ya yang punya migas. Manusia ekstraktif. Medco itu 100.000 barel loh sehari. Kalau harganya $140, waduh. Batu bara sempat $400, padahal pengusaha batu bara itu di $40 aja udah happy. Ya, belum lagi kelapa sawit. Kelapa sawit itu saya kebetulan banyak Bapak menghitung-hitung soal kelapa sawit. Jadi silakan mau tanya angka-angka saya apa luar kepala. Kelapa sawit itu kalau harganya di atas $400 aja, pekebun yang paling tidak efisien itu pekebun rakyat aja udah untung. Sekarang 1.400. Ya, jadi ini akan ada sejumput orang yang luar biasa akan jadi kaya nih. Tapi yang lain ngantri minyak goreng, beli tempe susah, beli segalanya akan naik ini. Ini sekarang biosolar hilang di Sumatera Utara. Ya kan? Ini pemerintah sulit karena listrik BBM ini harus naik kecuali kita bisa menurunkan harga BBM dunia ya. Nah, itu aja sebenarnya pilihan kita akan makin sulit. Nah, kita lihat kan nggak apa-apa juga, udah kita puasa ikatkan pinggang minyak, yang penting kita kelihatan hebat. Boleh, it's your choice. Tapi kan gini Mas BM, tadi Mas BM sempat singgung soal top 1% ini kan, orang-orang kaya yang muncul dari sumber komoditas dan lain-lain tadi yang dengan peningkatan harga komoditas gitu. Jangan-jangan investasi di proyek mercusuar ini gitu ya dalam tanda kutip itu bisa menghadirkan orang-orang kaya baru juga atau sumber-sumber pertumbuhan baru yang mana
kita tidak tergantung lagi dengan harga komoditas yang naik turun tadi, dengan rakyat kita yang sulit antri minyak goreng dan lain-lain gitu ya. Nah, mungkin tidak, apakah dengan proyek mercusuar dalam tanda kutip balapan ini memunculkan sumber pertumbuhan baru kita gitu. Ya itu bisa aja dilihat aja kemarin kan, seandainya itu sangat menarik, kan pemerintah nggak perlu nyediain 1.500 hotel gratis ya. Artinya kan kalau itu memang segitu menariknya gitu loh ya. Mungkin karena pandemi juga. Saya pikir acara seperti itu mungkin lebih efisien kalau ditunda lah sampai pandemi udah selesai, jadi orang datang juga tamu gampang ya. Business decision biasa aja lah gitu. Tapi ini kan dipaksakan semua ya. Jadi di kita kan agak memalukan. Saya ingat waktu MRT. Itu groundbreakingnya 2 kali loh. Dilakukan Gubernur Foke dan dilakukan Gubernur Jokowi. Nah, aneh. Groundbreaking loh 2 kali. Ini kan cuma cari, ya itu tadi, cari klaim lah. IKN juga camping 2 kali. Nah. Jokowi sama Giring. Emang udah kebiasaannya kan. Ya tapi itu kan kelakuan politisi nggak apa-apa lah. Itu kan namanya politisi ya begitu. Tapi kita ini jangan gampang ketipu lah sama politisi itu aja. Supaya kita rakyat juga jadi nggak gampang ketipu loh. Kita lihat aja, kita tahu Zelensky pelawak ya pelawak, pilih jadi presiden ya kan. Putin anggota KGB ya jadi presiden ya, salah rakyatnya sendiri kan milih. Oke. Berarti ke gue dong dari sini. Iya boleh. Boleh. Anda kan host juga. Oh iya. Iya udah silakan. Enggak, tadi kan menariknya adalah pada saat kita membenarkan sebuah gengsi gitu. Apakah ini untuk kepentingan negara atau untuk rakyat? Kalau pertanyaan yang tadi Bang BHM sampaikan sudah terjadi gitu. Ini apa pemilu nggak ntar aja? Kan gitu. Jadi untuk hal-hal yang ada sifatnya untuk memperpendek masa kekuasaan itu harus dipertanyakan. Aduh 2024 gantian Bang ingat ya. Nah Udah dong. jadi itu gitu. Dan kemudian ada beberapa hal misalnya ini menariknya nih tentang mercusuar tadi. Kemarin Pak Jokowi waktu marah-marah itu kan sebetulnya gaya dia tuh. Kalau pencitraannya agak terganggu gara-gara penundaan pemilu misalnya nggak gol, dia lakukan 2 hal. Dia menampilkan citra merakyat, dia belusukan kan ke NTT. Setelah itu dia menampilkan citra tegas, dia marah-marah. Tapi marah-marahnya kemarin itu apakah kemudian mengacu kepada permasalahan kita di Indonesia? Kan enggak, marah-marahnya kan tentang impor pensil, bukan tentang harga-harga yang naik. Sama sekali enggak disinggung. Kenapa kemudian harga-harga minyak sawit, minyak goreng itu bisa naik gitu misalnya. Kenapa kemudian gula pasir pembeliannya dibatasi hanya 2 bungkus kalau untuk ukuran setengah kilo. Kan sama sekali enggak dibahas gitu. Jadi artinya memang kita sebagai rakyat, ini kalau di public choice theory, itu kan memang begitu, rakyat itu pilihannya gimana terhadap si pemegang kekuasaan. Kita tetap memperpanjang kontraknya enggak kan? Kalau kontrak di politik itu kan bukan uang kan, tapi kan suara. Kita mau memperpanjang atau tidak. Nah, si posisi mercusuarnya ada di mana? Biar gampang ditunjukin. Saya berkali-kali mengatakan ada 3 hal yang oleh Pak Jokowi tidak ditempatkan sebagai prioritas pertama pembangunan. HAM, demokrasi, dan anti korupsi. Kenapa? Susah soalnya nunjukinnya Mas. Nunjukinnya susah, tapi kalau pembangunan itu jelas. Saya bangun berapa bendungan, jalan tol sekian panjangnya, kemudian ada GP Mandalika. Anda lihat Pak Jokowi sama Pak Anies dalam hal ini agak mirip nggak? Sama. Mirip. Cuma yang satu ini pergerakan aktivis gitu ya. Pergerakan akademis. Siapa? Pak Anies. Oh ya. Pak Jokowi pergerakannya pergerakan politis dan pergerakan bisnis. Oh. Karena dia kan belakangnya. Jadi kalau kemudian persamaannya di mana antara Pak Jokowi dengan Pak Anies, kita akan lebih banyak menemukan persamaan dibandingkan perbedaan. Saya sedikit tambahkan. Saya kira Kebiasaan. mungkin saya sama Pak Bambang Harimurti ini mungkin kita masih ingat apa yang terjadi waktu Tempo dicabut. Saya harus membuka ini
agar kita bisa melihat, jangan kita melihat yang sekarang karena kita hidup di sekarang, kita tidak pernah membandingkan benchmarking dengan yang lalu. Apa yang dibicarakan sekarang adalah masalah kontemporer yang kemudian bisa timbul kapanpun, harga-harga naik, harga-harga turun, segala macam. Dikatakan ini mercusuar, saya kira masyarakat yang minta kemudian sirkuit ada di Indonesia, karena ada di Singapura, ada di Malaysia, ada di Thailand, ada di Phillip Island di Australia. Kenapa Indonesia yang paling besar di ASEAN tidak punya? Lalu kemudian saya sudah punya, kemudian kita nyatakan ini mercusuar, ya kan tidak baik juga begitu ya. Sesudah pemerintah memenuhi keinginan ini, lalu kita menyatakan tidak. Lalu kita kemudian kalau masalah yang tadi kita bicarakan itu, kalau kita mau benchmarking, mungkin kita lihat waktu dulu ya Pak Bambang Harimurti. Saya ingat sekali GM itu, Gunawan Muhammad, di catatan pinggir terakhir, saya kira itu malam sebelum di Bredel itu, Tempo, waktu kasus kapal laut. Saya ingat kata-katanya dia itu sangat emosional di catatan pinggirnya, dan itu sampai sekarang saya simpan. Pada pemerintahan yang sudah kehilangan pesona. Apa yang terjadi dengan sekarang? Rakyat menginginkan kok pemerintahan ini. Kalau kita tidak pernah melihat yang buruk, ya makanya sekarang ya kalau mau tahu rasa yang pedas, makanlah nasi Padang, makan nasi Manado. Jangan makan nasi Jawa yang manis. Kalau sudah tahu pembedaan, maka kita akan tahu di mana kita berada pada saat ini. Kalau kita tidak punya titik nol, ya bagaimana kita mau tahu apa yang terjadi sekarang? Sekali lagi saya ingat, Gunawan Muhammad menulis di situ, di catatan pinggir, pada pemerintahan yang sudah kehilangan pesona. Apakah pemerintahan sekarang mau dikatakan begitu statementnya? Saya tunggu kalau misalnya Mas Gunawan Muhammad mau menulis catatan pinggir begitu. Saya kira tidak, karena masyarakat tidak mendukung pernyataan itu. Kalau pada waktu itu kemudian terjadilah 98, nggak lama kemudian. Artinya kita mesti melihat dalam waktu yang tepat dan kemudian melihat itu secara keseluruhan, holistik. Kalau hanya kita melihat segmental, maka kita akan kemudian mengupas hal-hal segmental. Padahal bukan demikian secara holistik. Ada kondisi yang mesti kita pelajari dengan masa lalu yang mesti kita pelajari sekarang. Kalau kemudian dibicarakan mengenai DKI sekarang ini, ada persamaan, saya kira sangat beda ya antara Bung Anies sama Pak Jokowi. Karena ini kan sebuah kegiatan yang sifatnya sangat dipaksakan di Formula E ini. Saya tidak merasakan ini sebuah kegiatan yang kemudian bisa katakan mercusuar, tidak. Justru kalau saya melihat apa yang terjadi kemudian, apakah ini cuma sekali dilakukan atau dilakukan lagi? Saya kira tidak bisa dilakukan di track yang sama untuk tahun 2023. Satu, gubernur sudah ganti. Yang kedua, sirkuitnya tidak bisa digunakan lagi. Justru ada masalah yang agak sedikit mungkin ini bisa kita tambahkan jadi topik. Ini kan undang-undang kekhususan DKI ini kan 50% plus 1 Pak. Mungkin Pak Hendi bisa memberikan masukan ini sebagai seorang surveyor. Kan 50% plus 1, khusus DKI gubernurnya 50% plus 1. Kalau di daerah lain 30% juga lolos sudah masuk satu putaran. Di kita kalau putaran pertama 50%-nya tidak tercapai, mesti putaran kedua. Itu yang terjadi sebenarnya Pak Ahok dulu kan menang di putaran pertama. Nah sekarang apakah dengan kondisi yang baru ini, apakah kemudian yang waktu kemudian kemarin, kita bisa merubah peraturan ini? Karena apa? Kita juga mesti melihat kondisi di DKI ini tidak kondusif untuk nasional. Kita terlalu banyak hiruk pikuk yang tidak membumi di sini. Dan tidak mendewasakan masyarakat Indonesia. Ini yang mesti juga kita mesti hindari. Kalau tidak, kita asik-asik berdiskusi di sini yang terjadi adalah masyarakat di bawah kemudian terlalu horizontal friksinya gitu. Bahasa Medannya berunding, nikah masuk juga kan. Iya, betul. Jadi maksud saya ya mungkin ini kita coba Oke. bahas lebih lanjut. Terima kasih. Oke, Ya. Mas Roy silakan. Gini Mas Budi, kalau soal prioritas saya kira kita juga sepakat lah. Artinya mungkin perbedaan seperti tadi yang kita kan Mas BHM tadi, 6 dilihat dari sini, 9 dilihat dari sana. Sama dengan halnya Malcolm misalnya tadi saya bilang meskipun ini perlu diskusi yang lain soal IKN. Oke, IKN pemindahan ibu kota negara itu juga menurut saya hampir sama kalau kita lihat secara kalau tadi secara daerah dikatakan Formula E itu agak dipaksakan.
IKN jauh lebih dipaksakan lagi gitu loh. Kalau kita lihat kepentingannya saya kira jauh dari kepentingan, yaitu bahwa itu hanya akan sebagai satu proyek yang atau gengsi ya gitu ya. Apakah itu dikatakan sesuai prosedur? Ya memang sesuai prosedur, tapi kan prosedurnya kita juga bisa lihat lah. Saya juga pernah di Senayan, jadi kelihatan lah 575 anggota DPR, sebenarnya yang hadir real fisik itu hanya 78 waktu pengesahan IKN itu, yang real fisik hadir. Yang lain dikatakan ada kok di Zoom. Ya Zoom, jangankan Zoom, ada di duduk di fisik aja di DPR sekarang, teman-teman, sistemnya udah beda kayak dulu. Kalau dulu kita bisa interupsi pimpinan gitu, kita bisa. Sekarang enggak, pencet kedip, waiting, matiin tuh mic dari atas tuh, terus mati udah. Enggak ada interupsi lagi. Jadi itu sistem sekarang, itu pun hadir fisik. Itu fakta atau asumsi? Fakta. Valid itu ya. Valid 100%. Ya. Apalagi Zoom mau mangap-mangap ini sama hostnya di mute. Selesai lah. Gitu. Ini sebagai pakar telematika nih ya. Partai Demokrat ada di situ kan? Tapi enggak, ya itu mah hadir Zoom gitu. Nanti dulu lah. Tapi ada Demokrat di situ ya. Saya enggak tahu, saya sudah bukan Demokrat lagi, Bang. jadi Mau PDI habis ini. Jadi artinya secara prosedur dalam tanda kutip dilalui ya. Tapi apakah tadi yang katakan Mas Hensa tadi, apakah itu benar-benar sesuai wakil kepentingan rakyat? Ya samalah sebenarnya ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Paling tidak ada rakyat yang sudah kemah di sana juga kan tadi. Ya, satu orang tadi. Jadi kalau tentang gengsi, pemimpin dunia yang terkenal juga pakai nama gengsi kok. Gengsikan. Ini ngaco juga. Gengsikan tadi. Ya, jadi artinya kalau saya menyayangkan, sekali lagi saya hanya menyayangkan memang kenapa dua ini dipertarungkan. Dan bayangan saya juga gitu. Andai kata Formula E itu yang pegang Pak Jokowi misalnya waktu itu, nggak keduluan sama Mas Anies gitu pegangnya. Pasti beda lah ceritanya. Apalagi ini mobil listrik. Wah kita kemarin aja bukan produksi Indonesia aja diresmikan. Ya kan gitu kan, juga apalagi mobil listrik Indonesia gitu. SMK SMK gitu. Saya ngomong SMK nggak apa-apa, saya dulu sopirnya kok SMK. Gitu loh. Jadi bukan berarti saya mendukung dulu, benar mendukung, tapi setelah kemudian loh ini kok malah cuma jadi tunggangan, ya udah saya nggak dukung lagi. Oke. Mercusuar juga berarti ya. Mercusuar. Jadi kita lanjut ini dari kumis ke klimis. Silakan Hensan, ya kan? Untuk closing statement, closing. Nggak, jadi gini, kan saya pernah bilang ya, ini premis lagi. Ini kan premis nih. Bila Anda bingung Indonesia tuh mau seperti apa pasca Jokowi, ya lihat aja. Anda mau milih Ganjar, lihat Jawa Tengah kayak apa. Nah Indonesia pasca Pak Jokowi, kalau Anda pilih Ganjar ya kayak Jawa Tengah. Wadas, Kendeng gitu kan. Nah, kalau mau pilih Ridwan Kamil ya lihat Jawa Barat. Seperti apa hasilnya, kan keren, ada kereta cepat dan lain-lain. Kalau mau pilih Mas Anies ya berarti Indonesia akan seperti Jakarta gitu. Itu kan gampangnya begitu. Itu kan premis boleh Pak, itu bukan opini gitu. Ya kan? Lah kan Pak Jokowi gitu dulu. Kenapa kita pilih? Karena kita pengen Indonesia itu seperti Jakarta saat dipimpin Pak Jokowi. Nah, ya kan? Gitu. Jadi artinya kalau tentang mercusuar ini siapa saja pemimpin yang punya kuasa atas anggaran itu sebetulnya bisa bikin mercusuarnya sendiri. Gitu. Misalnya kalau ada Alex Nurdin misalnya waktu jadi gubernur Sumatera Selatan, dia bikin mercusuar sendiri. Gitu. Kemudian siapa namanya Pak Mangku Pastike, dia bikin mercusuarnya sendiri, itu Bali Mandara. Jadi selama itu anggarannya ada dan dia memang berhak menggunakan anggaran itu, menurut saya jadi nggak masalah. Kalau kemudian itu mercusuarnya punya siapa dan kenapa itu ada, ya memang itu jadi egoisitas atau subjektivitas para pemimpin masing-masing. Gitu. Sekarang misalnya IKN kan keren. Dari ini saya ambil sisi lain, ini sisi positif. IKN itu kan tadinya kan katanya mau dibantu oleh luar negeri, nggak jadi. Dibantu oleh perusahaan-perusahaan dalam negeri baru satu. Sekarang
Pak Jokowi sadar bahwa IKN ini harusnya jadi milik seluruh rakyat Indonesia. Buka kencelengan, silakan loh kalau mau nyumbang, kan positif. Jadi dari mercusuar yang mau dia ambil sendiri, sekarang diajak seluruh masyarakat untuk seperti itu, kan bagus. Jadi menurut saya mercusuar itu memang penting buat pembangunan dan sejarah, terutama untuk tulisan torehan si masing-masing pemimpin. Lo bangun apa sih? Gitu kan? Oh saya bangun ini, saya bangun itu. Atau misalnya tidak ada korupsi, tidak ada ini, tidak ada itu kan semuanya mercusuar. Wisma Atlet ya? Wisma Atlet di mana tuh? Wisma Atlet misalnya. Pak SBY mercusuarnya apa? Oh ada dia, ada banyak. Apa? Nggak perlu mercusuar. Nggak ada kok mercusuar itu. Pertama kali pesawat presiden kan juga Pak SBY. BPJS Kesehatan Pak SBY. KPK bertindak dengan clear. Ibu Mega Ya, KPK. yang membuat Ibu Mega. Tapi KPK kan bertindak independen, Mas. Dengan clear, bukan. Tapi yang bertindak dengan clear. Gitu. Dibuka oleh Bu Mega yang nutup Pak. Gus Dur. Mas. Nah, Oh, yang menutup Pak Jokowi? Iya. Oh, jadi kan setiap Ya, Oh, kalau udah di bawah jenderal polisi yang di bawah Kapolri ya sama aja udah ditutup. nah jadi gitu. Masing-masing punya mercusuar sendiri gitu. Ari Putra dan Budi Adiputro punya mercusuar di politik, punya. Total Politik. Bisa undang Roy Suryo, bisa undang Pak Gilbert, itu mercusuar. Gitu. Jadi maksud saya sekarang tergantung bagaimana kita melihat dan bagaimana si pemimpin ini bisa mempertanggungjawabkan mercusuar itu. Saya setuju sama Pak Gilbert. Jangan sampai itu Formula E udah dibangun cuma bisa dipakai sekali. Jangan. Itu jadi mubazir. Makanya si GP Mandalika itu juga PR-nya masih banyak, pekerjaan rumahnya masih banyak. Yaitu harus diperbaiki gitu. Kan GBK kan juga masih banyak diperbaiki, dibangun. Jadi saya setuju. Jangan sampai kemudian menjadi mubazir, mangkrak, hanya bisa digunakan sekali, tidak lagi bisa digunakan selanjutnya. Makanya kita lihat juga, nah apakah sekarang udah bisa dinilai? Belum, kan Formula E-nya belum ada. Nanti kalau sudah ada, apakah ada formula-formula selanjutnya? Bisa saja, kan masih ada F, G, H, B, sampai Z. Itu masih bisa. Siapa kira-kira presidennya? Nah, Oke, Ensan. Kita tahan dulu, Anda pasti 2024 gantian lagi Gantian, nih. ya. Ya udah kan. Ke Pak Gilbert dulu, habis itu closing BHM. kakek segala tahu Bambang Harimurti. Ya. Siap. Saya pikir kita mesti melihat fakta ya. Karena tadi sudah saya katakan bukti itu lebih terang daripada cahaya. Apa bahasa Latinnya Pak tadi? Bukan. Probationes delicti luce. Sebentar. Saya harus takut salah kemudian. lebih baik begitu daripada salah. Probationes beden esse luce clariores. Ya. Bukti lebih terang daripada cahaya. Karena begini. coba handsat ulang ini dulu. Ulang. Apa tadi? Vivat membran. Datang main menang ya. Vivat Jadi Senetaurus. kalau kita melihat apa yang terjadi di Formula E ini, kita udah keluar 560 M dan itu tidak mungkin ditarik. Hanya untuk sekali perhelatan. Kita keluar lagi 170 Pak, tapi itu M. bukannya jaminan yang bisa dibalikin setelah Enggak, acaranya itu nggak selesai. bisa lagi. Itu 170 M, kemudian keluar membangun, otomatis 710 M dan hasil penjualan tiket saya hitung itu 10 M. Artinya kita kehilangan 700 M. Itu satu catatan buat kita untuk kemudian melihat ada yang kemudian tadi disinggung mengenai Wisma Atlet. Artinya saya ingin mengatakan karena ini adalah closing statement. Saya bikin di sini biar kemudian kita sama-sama mengingat. Mungkin ada halaman 12 Pak. Tidak seorang pun boleh mengambil keuntungan dari kesalahan yang dilakukan. Kenapa? Ini mesti saya sampaikan, kita mesti mendidik masyarakat karena banyak juga yang menonton ini. Kalau kata Gus Dur dulu, kalau tempe itu enak dibacem dan perlu kalau tempo katanya enak dibaca.
Kalau ini saya mengatakan bahwa memang tidak boleh ada orang yang mengambil keuntungan dari kesalahan yang dilakukan. Artinya kalau hal ini sampai terjadi dan kemudian bisa berulang di tahun-tahun selanjutnya, yang salah siapa? Kita juga ikut salah, tidak mendidik masyarakat. Masyarakat harus tahu apa yang terjadi sehingga dia tahu menentukan sikap. Kalau saya catat ini dalam bahasa Latinnya, nemo prodesse potest ex delicto quo committee. Coba yang satu ulang. Iya itu yang tadi, bahwa tidak boleh seseorang mengambil keuntungan dari kesalahan. Kita rehat dulu sejenak. Dalam hal ini saya berharap kemudian kita sama-sama, karena ini media adalah pilar keempat dari demokrasi. Kalau mereka tidak berpihak kepada kebenaran, maka kemudian itu akan menjadi rusak. Karena percuma ada pendeta, percuma ada apostol, percuma ada kiai, kalau kemudian kebenaran diperoleh dengan konsensus. Saya kira media juga mesti berpihak pada kebenaran. Di mana kebenaran media? Dengarkan suara hati, God voice, suara perut ya, kalau istilah Reagan. Ini penting karena ini walaupun kita berdebat begini, what is the take home message? Take home message-nya yaitu, saya kira mungkin dari saya closing statement. Bang Gilbert, Pate. Nah terakhir nih, BHM. Kakek segala tahu. Ya, yang kita curigai dia memakai baju kampanye Jokowi. Kita curigai, belum tentu betul. Tapi warnanya kurang jelas, jadi abu-abu ini. Iya. Ya supaya Jokowi kembali seperti dulu. Ah, Jokowi adalah kita. Ya Jokowi adalah kita. Ya kalau saya sih kembali ya menurut saya ya karena ini total politik saya pahamlah bahwa soal dua pertandingan sebenarnya pertandingan olahraga biasa aja event apakah dilakukan timingnya benar atau tidak itu soal perdebatan tapi dilihat dari kacamata politik ya jadi begini gitu ya. Jadi ya itu tadi yang saya setuju dengan Pak Menteri kalau dibalik gitu kalau seandainya dapat validasi Anda dari jurnalis senior ya. Kalau yang terjadi adalah Formula E itu proyeknya Pak Jokowi dan Mandalika itu proyeknya Anies, pasti posisi ini berdua ini terbalik juga gitu loh. Ya, jadi dan fakta-fakta itu bisa dipakai yang hal yang sama gitu. Kayak kita aja berdua yang terbalik. Jadi enggak kalau saya sih lihat saya sendiri agak terganggu mungkin karena saya lama jadi redaktur ya. Pemakaian kata mercusuar. Itu kan gara-gara Orde Baru menyalahkan Bung Karno proyek-proyek mercusuar. Seolah-olah mercusuar itu salah aja. Tapi kalau bagi pelaut. Jurnalis senior, editor Ya. yang diedit adalah Iya. kata-kata. Loh, tapi kalau nggak ada mercusuar itu berapa kapal bisa karam? Iya kan? Bagi pelaut mercusuar itu penyelamat itu adalah sesuatu yang luar biasa gitu loh. Ya. Tapi mungkin di sini masalahnya adalah mercusuar itu mungkin ditransformasikan menjadi siapa yang bayarnya, siapa yang dapat manfaatnya. Nah, menurut saya kita daripada melihat ini yang benar kita lihat siapa yang dapat manfaat dari Mandalika, siapa yang bayar. Siapa yang dapat manfaat dari Formula E, siapa yang bayar. Kalau yang dapat manfaat segelintir orang yang menanggung rame-rame itu namanya perampokan Robin Hood yang terbalik. Tapi kalau yang diuntungkan itu orang banyak, yang dirugikan itu segelintir orang, kok yang super kaya, nah itu Robin Hood beneran. Jadi sebenarnya lebih baik kita lihat gitu aja. Ini Mandalika, ini Robin Hood ada Robin Hood terbalik. Ini Formula E, ini Robin Hood apa Robin Hood terbalik. Nah, itu aja. Jadi kita tahu kita berpihak pada rakyat banyak atau kita berpihak pada para taipan. Itu aja. Berarti udah benar Pak Menteri ini terbalik nih Pak. Itu serius tadi gue pertanyaan itu. Kenapa Menteri Olahraga nggak datang di Mandalika? Serius. Ayo coba Anda jawab dulu. Mas Roy, kira-kira sebagai mantan Menteri Olahraga gimana melihat Dan itu nggak ada yang ngebahas loh. Media Iya, media iya. tuh. Coba. Saya punya tunjuk ya. Saya sebenarnya sudah mau men-tweet itu. Betul, Hampir saya tweet tapi Nggak enak. nggak enak. Karena? Nggak enak. Karena nggak etis lah. Masa saya harus mempertanyakan lagi mana nih Menteri Olahraga ini kejadiannya jadi. Tapi itu penting sekali dan sebenarnya itu fatal. Nah coba Anda komentari sedikit. Ya udah itu aja.
Fatal. Fatal Menteri Olahraga nggak datang ke Mandalika. Dan waktu Roy saya Suryo, tanya ke mantan Menpora, titik 2. Enggak, saya tanya sama teman-teman media yang hadir, kok lu nggak ada yang ini sih, nggak ada yang mengkritisi kenapa Menpora nggak datang. Jawaban teman-teman wartawan yang datang saat itu, ini kelihatannya eventnya pariwisata dan BUMN deh. Nah itu jadi salah lagi menurut gue. Tapi sudahlah. Mungkin gara-gara lihat topinya Rara. Oke, sebelum kita akhiri, kita Oke. serahkan ke MC acara kita. Ada Aji sama Sukron. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk para narasumber.